Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila ulaika asallahu ayyufu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Syahrul Ramadan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan berkah untuk kita semua. Selanjutnya kita akan dibimbing atau diarahkan dengan moderator kita bersama Rifki Zulfikar akan membacakan CV dari Kang Ihsan terlebih dahulu. Ya, terima kasih saudara Rijal. Saya akan membacakan pertama tampilan dimiliki atau dikuasai oleh pemateri kita, yaitu video editing, podcasting, komunikasi public speaking, dan reading. Pengalaman pemateri kita yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah Cianjur sebagai Ketua Umum Pimpinan Ranting PN Islamic Center Cianjur. Lalu ada kajian Islam mahasiswa Sekolah Mudi Bandung sebagai Ketua Pelaksana Bapak Kalam. Lalu ada kajian Islam mahasiswa Sekolah Mudi Bandung sebagai Ketua Departemen Kajian dan Karya. Lalu ada kajian Islam mahasiswa Sekolah Mudi Bandung sebagai Ketua Umum periode 2020 sampai tahun 2021. Lalu ada Lingka Bandung sebagai pembicara pada Youth Business Forum Bandung. Selanjutnya ada Desa Bandung sebagai pembicara pada keagamaan, kaderisasi, ma'ruf desa. Lalu ada Kopi ID Bandung sebagai Ketua Divisi Acara Pendidikan. Materi kita yaitu Persatuan Islam Cianjur, Madrasah Hidayah, lalu ada Islamic Center Cianjur, Sekolah Menengah Pertama, Yayasan Pendidikan Al-Masum, Yayasan Al-Masum Cipacing,
sekolah menengah atas, lalu ada Universitas Pendidikan Indonesia Cipancing, S1 Pendidikan Masyarakat. Penghargaan yang telah dicapai oleh pemateri kita yaitu santri terbaik pada tahun 2017 April di pesantren siswa Al-Masum. Lalu anggota terbaik IPM ranting ICC pada tahun 2014. Jadi pimpinan daerah IPM Cianjur. Selanjutnya akan serahkan kepada pemateri. Enggak, kepada Kang Ihsan, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini mungkin pertama kali saya ke Tota. Masya Allah, ini ada berapa peserta? 32 kurangi 1, 31 lah ya, 31 peserta. Alhamdulillah, ini mahasiswa baru atau gimana nih? Angkatan 2019, Kang, ini. Oke, angkatan 2019. Siap. Nah, alhamdulillah tema sekarang ya, tema kita yang mau kita obrolin pada siang kali ini adalah tentang istiqomah dalam berhijrah. Yang mana alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan oleh pendidikan pariwisata untuk menjelaskan ya bagaimana mungkin tips and trick atau ya beberapa yang saya lakukan lah ya selama untuk bisa keep istiqomah itu kayak gimana. Oke, bentar ya, saya coba share screen, bisa nggak? Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Nah, oke, ada 3 subbahasan pada pertemuan kali ini, yaitu apa itu istiqomah, kenapa harus istiqomah, dan bagaimana supaya bisa istiqomah. Istiqomah kita tahu ini bukan berasal dari bahasa Inggris, bukan dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Sunda, tapi istiqomah ini dari bahasa Arab. Yang ini tuh istiqomah tuh adalah masdar ya, kata yang memang kata ini khusus gitu, kadang khusus, kadang karena dalam tasrif ini biasanya ada pola-polanya. Tapi kalau bicara tentang masdar itu nanti biasanya punya keunikan sendiri. Nah, ditarik lagi kalau dari istiqomah ya, teman-teman mungkin kalau sholat tuh kita qomat gitu ya. Nah, ini unik nih. Kalau qomat itu kan biasanya di ini ya, lafaznya tuh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Nah, istiqomah juga di dalam istiqomah itu mengandung kata koma, yaitu berdiri. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan teman-teman sekarang gitu ya, atau let's say lah, kapan-kapan gitu ya, ngerasa jatuh atau gimana, yaitu kondisi kita saat enggak istiqomah atau saat enggak berdiri, saat enggak gitu, saat enggak berdiri. Maka ya let's koma lagi gitu, ayo kita berdiri lagi. Makanya mungkin ini ibroh ya, atau pelajaran dari komat itu ya,
mengingatkan kita kalau misalkan kita udah jatuh, kalau kita lagi ngerasa jatuh, ya udah tinggal koma lagi gitu, tinggal berdiri lagi. Nah, itu apa itu istiqomah ya? Gampang banget kan? Jadi istiqomah sebenarnya punya punya kata tersendiri, tapi uniknya dalam kata istiqomah tuh mengandung kata koma, yaitu yang memiliki arti berdiri. Nah, lalu kenapa kita itu harus istiqomah ya dalam segala hal, mungkin dalam perkuliahan, dalam hal ibadah mahdoh, dalam hal ibadah goir mahdoh, dalam hal nafsiyah, fikriyah, dan lain sebagainya. Ya, karena Allah sendiri sudah menyebutkan bahwa sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus. Yang mana terus-menerus ini kita tahu ya, sama gitu, ekuivalen bahasanya itu dengan istiqomah. Apakah sedikit atau banyak? Nah, ini sedikit atau banyaknya tinggal kita yang nentuin ya. Mau banyak asal terus-menerus, mau sedikit asal terus-menerus. Karena besaran ya, ukuran besar atau sebetulnya dikembalikan kepada masing-masing, kepada kesamaan teman-teman, atau ada yang atau dan lain sebagainya. Nah, maka sebetulnya hal yang dia seharusnya pardon me because terputus. Terbiasa dengan hal yang luar biasa. Nah, maksudnya apa? Kita bisa melihat misalkan ada orang-orang yang udah terbiasa tahajud gitu ya. Nah, itu adalah sebetulnya hal yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak terbiasa tahajud. Ada orang yang sudah terbiasa dengan sholat duha misalkan. Nah, itu sebetulnya itu adalah hal yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak terbiasa sholat duha. Ada yang terbiasa ada yang terbiasa saum sunnah Senin Kamis, ada yang terbiasa saum sunnah Daud misalkan. Nah, itu adalah hal-hal luar biasa yang sudah dibiasakan oleh orang-orang tersebut. Nah, makanya kita seharusnya bisa iri ya. Kita itu boleh iri sama orang-orang yang udah biasa tahajud, yang udah biasa duha dan lain sebagainya, yang udah biasa ngisi kajian, yang udah biasa jadi MC misalkan, yang udah biasa ngatur acara, yang udah biasa nge-schedule jadwal buat diri sendiri, bahkan buat orang lain, ada yang udah biasa nge-planning untuk finansial sendiri, bahkan untuk orang lain, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal luar biasa yang dilakukan terus-menerus, dan itu menjadi hal yang biasa bagi dirinya. Biasa di sini ya konotasinya bukan negatif ya, karena gini loh, misalkan main bola ya, saya itu nggak jago main bola. Nah, kalau misalkan saya diadu ya, saya diadu sama Lionel Messi misalkan. Nah, itu Lionel Messi itu jago banget kan ngegoceknya. Nah, itu adalah hasil dari pembiasaan hal-hal yang luar biasa. Ngegocek itu bukanlah hal yang mudah gitu ya, apalagi bagi saya yang tidak terbiasa. Nah, uniknya kalau misalkan teman-teman udah terbiasa sama hal-hal yang luar biasa itu, teman-teman susah lagi untuk kembali ke kondisi yang biasa. Kalau misalkan si Lionel Messi itu disuruh buat gaya ngegoceknya kayak saya yang misalkan masih amatiran, itu pasti Lionel Messi itu nggak bisa, karena Lionel Messi udah
kadung, udah terlanjur terbiasa sama hal-hal yang luar biasa. Nah, lalu kenapa harus harus keep istiqomah ya? Karena kita sebagai muslim yang sadar gitu ya, seharusnya bisa menjadi pohon di antara rumput. Ya, misalkan menjadi pohon di antara rumput ini apa? Kita sebagai seorang muslim ya, seharusnya punya satu keahlian dalam hal duniawi ya ini. Dalam hal duniawi ini kita harusnya punya satu keahlian. Misalkan teman-teman ada yang bisa, ada yang jago buat PowerPoint, atau teman-teman ada yang jago buat pamflet pariwisata misalkan, atau teman-teman ada yang jago buat video untuk ngepromosiin pariwisata di Indonesia itu kayak gimana. Nah itu teman-teman, itu nanti teman-teman jadi pohon ya, jadi pohon di antara rumput dan mungkin jadi pohon yang lebih gede, yang paling besar di antara pohon-pohon yang biasa-biasa aja gitu. Nah, maka teman-teman seharusnya ya dalam bidang keduniawian itu punya satu hal yang itu tuh jadi keahlian banget buat teman-teman, itu menjadi apa ya, kalau misalkan nanya nih ya, kalau misalkan ini saya tes ya, misalkan saya tes. Coba teman-teman bayangin ya, satu orang aja yang paling rajin di kelas teman-teman. Nah, itu adalah pohon ya, berarti dia itu udah jadi pohon di antara rumput-rumput. Itu yang positif. Tapi sayangnya yang negatif juga bisa diistiqomahkan ya istilahnya. Coba teman-teman pikirkan ya, orang yang di kelas teman-teman itu selalu hadirnya terlambat, atau ngumpulin tugasnya itu telat terus, atau yang ngumpulin tugasnya itu mepet-mepet ke deadline. Nah itu sebenarnya dia udah istiqomah, tapi masalahnya dia istiqomah dalam hal yang buruk gitu ya. Hal yang mungkin orang-orang itu biasa gitu ya, standar, tapi dia malah di under standar, di bawah standar. Nah, problemnya adalah dia udah terlanjur istiqomah di under standar itu. Nah, tapi tapi ya itu disyukuri aja gitu ya. Kondisi seperti itu ya udah disyukuri aja. Tinggal gimana teman-teman berusaha untuk memperbaikinya itu. Kalau misalkan teman-teman tahu yang namanya kereta atau yang namanya snowballing efek atau apa ya, atau ngedorong sesuatu yang punya roda ya, itu tuh pasti di awal ngerasa berat, di awal ngerasa susah gitu ya. Karena itu hal yang udah istilahnya udah sunatullah, itu udah ketetapan Allahnya kayak gitu. Misalkan ya kereta, kita balik lagi ke kereta. Kereta itu ya di awal-awal untuk ngejalanin kereta itu harus punya tenaga yang ekstra. Mungkin bahan bakarnya itu bisa 5-10 kali lipat untuk di awal-awal. Tetapi kalau misalkan udah maju, udah di awalnya itu udah bener gitu ya. Nah itu nanti kesananya pasti tinggal ngasih bahan bakar yang secukupnya aja, jangan terlalu banyak juga. Malah nanti, nah setelah jalan, setelah udah terbiasa gitu ya si kereta itu, untuk menghentikannya ya perlu adanya daya tahan gitu, yang mana rem, yang mana yaitu lain lah ya, misalkan diberhentiin sama Spider-Man misalkan. Nah itu kan harus ada daya tahannya juga. Nah makanya mungkin ya kalau misalkan dari hal yang under standar itu kita udah terlanjur terbiasa, emang harus punya daya tahan atau daya untuk menahan kebiasaan itu supaya enggak keulang-keulang lagi. Nah itu kenapa harus istiqomah, dan sebetulnya banyak lagi ya ayat-ayat yang mengenai tentang istiqomah ini dan selalu disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, lalu bagaimana bisa untuk bisa istiqomah ya? Ini sebetulnya banyak
buku yang ngebahas tentang sukses dan lain sebagainya ya. Pertama, kita harus menentukan tujuan ya. Misalkan teman-teman sekarang hadir di kajian kali ini, tujuannya untuk apa? Mungkin tujuannya ada yang pengen niru saya, ada yang tujuannya itu cuma untuk memenuhi undangan aja, ada yang tujuannya itu benar-benar belajar, ada yang tujuannya itu untuk nerima, terus nanti mau disebarin lagi. Nah itu teman-teman pasti punya tujuan ya. Kalau misalkan tidak punya tujuan pun sebenarnya tidak ada tujuan itu adalah sebuah tujuan. Ya, ini unik. Karena kalau nggak punya tujuan tuh ya itu tujuannya, nggak punya tujuan. Nah, kedua mengetahui tujuannya. Setelah teman-teman punya tujuan ya, misalkan teman-teman sekarang milih jurusan pendidikan pariwisata. Nah, teman-teman mau nggak mau harus tahu ya pendidikan pariwisata itu kayak gimana, ya prospek kedepannya kayak gimana, apakah akan sulit atau lebih mudah ya, apakah perlu biaya ini dan itu dan lain sebagainya, gimana nanti networkingnya dan lain sebagainya. Itu mengetahui tujuan. Untuk apa? Untuk menguatkan ya, untuk menguatkan bahwa tujuan ini kita udah nentuin tujuan dan tujuan ini emang sesuai dengan apa yang kita mau ya. Karena sebelum menentukan tujuan tuh pasti ada kemauan-kemauan lah seperti itu. Nomor 3, membuat because yang jelas atau reasoning yang jelas, alasan-alasan yang jelas. Karena kalau misalkan teman-teman ya udah tahu nih pendidikan pariwisata itu kayak gimana, terus tapi nggak punya alasan yang jelas gitu ya, misalkan ya pendidikan pariwisata teman-teman pengen lulus selama dan lulus, amin. Nah, tapi teman-teman biar lebih mantap lagi ya, lebih mantap lagi, teman-teman harus punya alasan. Mau itu alasannya yang sifatnya menarik atau yang sifatnya mendorong. Misalkan teman-teman pengen lulus di tahun 2022 atau 2023 ya berarti kalau angkatan 2019. Nah, itu harus tahu gitu kenapa pengen lulus di tahun segitu ya. Apa mungkin pengen ngebahagiain orang tua ya. Nah, itu ngebahagiain orang tua itu adalah daya tarik. Daya dorongnya apa? Daya dorongnya itu nggak mau lebih nyusahin orang tua misalkan ya dan lain sebagainya, atau mungkin nggak malu nanti kalau misalkan ditanya pas lebaran udah lulus kuliah atau belum. Nah, gitu-gitulah. Atau mungkin daya tariknya ada yang udah meminang gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah reason ya atau alasan-alasan yang jelas. Nah, setelah alasan-alasan itu dibuat, maka teman-teman harus meyakini dengan betul-betul bahwa alasan ini alasan yang emang datang dari diri teman-teman sendiri gitu ya, atau sebenarnya datang dari orang lain juga nggak jadi masalah, atau bahkan alasan ini tuh datang dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ini mah contoh ya, contoh kalau misalkan Allah ngasih alasan kita untuk kuliah di pendidikan pariwisata tuh harusnya itu tuh jadi tujuan banget, dan lulus di pendidikan pariwisata tuh jadi tujuan banget gitu. Itu contoh aja ya. Nggak ada ayat atau dalilnya. Nah, setelah meyakini ya, setelah udah clear gitu, udah jelas tujuannya itu kayak gimana dan punya daya tarik dan daya dorong untuk menggapai tujuan tersebut. Kelima, yang harus benar-benar teman-teman lakukan ya adalah take action, yaitu mau nggak mau teman-teman harus, bentar ya banyak notif. Oke. Mau nggak mau teman-teman harus langsung take action, karena perbedaan orang yang menghayal dengan orang yang bermimpi itu cuma satu, yaitu take action atau enggak. Orang yang pengen yang pengen lulus pendidikan pariwisata tapi enggak
nggak ngerjain tugas-tugas, nggak ngumpulin tugas-tugas ya, itu adalah orang-orang yang berhayal gitu. Udah mah tahu tujuannya kayak gimana, udah tahu alasan-alasannya kayak gimana, tapi nggak take action. Nah, itu adalah orang-orang yang ngayal. Ya itu bedanya sama orang yang bermimpi. Kalau orang yang bermimpi itu langsung take action gitu ya. Udah ada ide, udah ada rencana dan lain sebagainya, langsung take action. Tanpa tapi, tanpa nanti. Lalu, nah kalau misalkan teman-teman, sebenarnya ini ya, ini waktu desiminasi SMA saya sama kepala sekolah itu dibilangin gini, orang-orang yang bersekolah itu aneh. Karena kenapa? Karena orang-orang yang bersekolah itu udah mau bayar, terus minta untuk dikerjain lagi ya, atau minta untuk dikasih tugas, minta untuk disiksa mungkin ya. Maksudnya disiksa tuh yang ngerjain tugas itu kayaknya kadang ada kelas sama guru ya dan lain sebagainya. Nah itu karena apa? Karena sekolah ya, karena universitas itu adalah pengondisian di mana kita terpaksa atau dipaksa untuk mengerjakan itu. Ya misalkan deadline hari ini jam 9 malam. Nah itu kan pengondisian. Mau nggak mau teman-teman harus ngerjain ya. Padahal mungkin teman-teman bisa milih yang lain. Teman-teman mungkin bisa hangout gitu ya sama teman-teman. Masih bisa main-main gitulah ya. Tapi karena adanya deadline ya, karena adanya pengondisian ini yang memaksa teman-teman untuk ngerjain itu, ya mau nggak mau gitu, itu tuh dikerjain terpaksa atau rela gitu ya. Karena ada beberapa orang yang emang dikasih tugas tuh rela untuk ngerjainnya. Tapi kalau pengondisiannya udah mepet gitu, udah bagus banget, nah itu pasti istiqomah itu tercipta. Ini contoh saya waktu di SMA juga, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk ikut kelas tahfiz tiap malam. Nah itu udah pengondisian tuh, kelas tahfiz tiap malam. Kalau kabur gitu ya, kalau kabur itu mencoreng nama baik ya, mau nggak mau ikutan, kepicu sama teman-teman yang lain, misalkan udah hafal 1 juz lebih gitu ya, 2 juz lebih, sedangkan saya belum, saya jadi kemotivasi untuk ngejar gitu ya. Terus sebelum bubar itu harus setoran surat dulu. Nah itu udah pengondisian yang memaksa saya untuk ngafal gitu ya, ngafal Quran. Nah lalu yang kedua adalah if ... then. Nah ini teman-teman bisa pikirkan sendiri ya. Misalkan if jika ya gitu ya, jika saya nyusun materi, lalu saya siap untuk menyampaikan materi. Nah, itu yang positifnya. Jadi teman-teman pasti udah tahu lah ya, teman-teman udah gede ya, teman-teman udah tahu konsekuensi dari segala hal yang teman-teman lakukan. Terus saya misalkan disuruh ya, saya diundang bukan disuruh, saya diundang untuk ngisi kajian di pendidikan pariwisata. Terus saya malah milih untuk main game misalkan. Saya milih untuk leha-leha dalam menyusun materi ini. Saya memilih untuk tidak membaca buku misalkan. Saya milih untuk ya nanti ajalah baca buku mah gitu ya, buat presentasi di pendidikan pariwisata. Nah itu saya udah tahu saya udah tahu konsekuensi dalam melakukan hal itu gitu. Nah makanya kadang tuh harus agak mikir kalau misalkan saya ngelakuin ini apa yang akan terjadi. Nah itu sebenarnya ini agak memperpanjang proses istiqomah itu, karena sebetulnya tidak semua hal itu harus rasional ya. Contohnya
kita udah tahu baca Al-Quran itu pahalanya banyak gitu ya, 1 huruf itu diganjar oleh 10 kebaikan, ya itu rasional kita tuh mengiyakan hal itu gitu. Dan kita tahu bahwa main game ya, main game itu nggak nambah pengetahuan ya, mungkin dikit aja pengetahuannya. Terus main game itu killing time gitu ya, membunuh waktu. Terus main game juga menghancurkan konsentrasi, fokus misalkan. Sedangkan banyak tugas-tugas yang harus kita kerjain di hari ini. Nah itu rasional kita tuh bilang itu gitu ya, game itu gitu, baca Al-Quran itu gitu. Tapi karena mungkin udah terbiasa sama main game ya, makanya kita lebih milih untuk main game gitu. Karena sesuatu itu ya, semuanya itu sebetulnya udah jadi candu. Misalkan ya kalau bagi orang-orang yang belum terbiasa sholat subuh ya, itu tuh sebuah hal yang luar biasa banget. Ya, sebuah hal yang harus punya effort lebih gitu. Padahal tuh dia tahu gitu bahwa sholat subuh itu wajib gitu ya, sholat subuh itu ganjarannya banyak. Tetapi mungkin karena udah terbiasa nggak sholat subuh ya, makanya susah gitu sholat subuh tuh. Nah itu tips kedua ya, if titik-titik dan titik-titik. Nah, yang ketiga adalah ini termasuk pengondisian ya. Jadi teman-teman di titik-titik yang pertama itu boleh isi kegiatan yang pengen teman-teman istiqomahkan. Misalkan misalkan baca Al-Quran atau baca buku. Di titik-titik yang kedua, teman-teman isi kegiatan yang kegiatan yang udah jadi habit juga gitu. Kegiatan yang udah jadi istiqomah, misalkan misalkan mandi sore ya. Misalkan mandi sore. Saya akan baca buku setelah mandi sore. Nah, itu adalah pengondisian di mana teman-teman kayak udah ke chain gitu. Teman-teman tuh udah ke kait, udah ke rantai gitu ya, udah ke jadi mengaitkan satu hal yang belum menjadi kebiasaan dikaitkan dengan kegiatan yang udah jadi kebiasaan. Nah, itu bagus ya, karena kayak udah menghilangkan menghilangkan aktivitas berpikirnya, jadi nggak perlu mikir, langsung take action gitu. Nah itu bagaimana untuk bisa istiqomah. Sip. Oke, ini cuma quote aja dari saya. Kegagalan adalah kodo ya. Kalau misalkan teman-teman sehari 2 hari misalkan lupa gitu ya, lupa ngerjain sesuatu padahal itu udah dikomitmenkan, yaitu mungkin yaitu mungkin ya namanya lupa gitu ya, manusiawi. Tapi beda kondisi kalau misalkan teman-teman emang sengaja nggak ngerjain. Nah, makanya kalau misalkan lupa atau gagal dan lain sebagainya, itu adalah kodo ya. Itu adalah kodo dari Allah, itu udah ketentuan ya, udah ketetapan dari Allah. Jadi keep di alhamdulillahin aja gitu, ya udah gitu, ini udah ketentuan dari Allah. Nah, lalu rasa perihnya adalah qadar ya. Saya nggak memungkiri ya kalau teman-teman ngerasa gagal itu pasti ada rasa perih. Nah, itu adalah qadar ya. Karena manusia itu punya perasaan, maka itu adalah qadar. Tapi ya, ini yang paling penting. Responnya menentukan masa depan ya. Teman-teman misalkan ini contoh ya, dosen itu ngasih tugasnya sadis banget gitu ya, itu kan udah kodo gitu, udah ketentuan dari Allahnya, dosen pasti ngasih tugas yang sulit misalkan. Nah, terus kita ngerasa frustasi, ngerasa stres, misalkan ngerasa nggak bisa ngerjainnya dan lain sebagainya, ya itu udah qadar gitu, udah kadarnya itu emang kayak gitu. Nah, tapi respon kita untuk merespon itu, respon untuk pada kondisi seperti itu tuh menentukan masa depannya. Apakah teman-teman malah ngedumel ya, teman-teman malah curhat di Twitter misalkan, teman-teman malah ngegibah, malah ya, itu lebih parah lagi, malah ngegibahin dosennya. Nah, itu
bakal menentukan masa depan teman-teman kalau misalkan itu nggak dirubah dari sekarang, itu nggak diubah dari sekarang. Nah itu makanya kita tiap waktu ya punya stimulus-stimulus gitu yang datang pada kita, misalkan hujan, misalkan ketabrak ya, misalkan kena copet, misalkan ya nauzubillah sih, misalkan file hilang, file korup ya, internet mati, listrik mati gitu ya. Nah itu adalah semuanya kode dari Allah, itu udah ketetapan dari Allahnya kayak gitu gitu. Nah itu kan kita nggak bisa untuk apa ya mengutak-ngatik itu gitu. Tapi kita punya respon ya, alhamdulillah gitu ya. Sekarang mati listrik, jadi bisa mensyukuri gitu bahwa listrik itu kadang kita lalai gitu ya kalau misalkan udah ada listrik, tapi pas udah listrik mati kita ada tugas yang belum dikirim dah dan lain sebagainya. Nah itu responnya menentukan masa depan banget ya. Jadi itu istiqomah dalam berhijrah gitu ya. Saya yakin sih teman-teman udah dalam kondisi berhijrah gitu ya. Apalagi kata hijrah ini udah hype banget di zaman sekarang, di anak-anak muda terutama ya. Nah itu tinggal gimana kita caranya tetap istiqomah ya. Karena setiap muslim itu sebetulnya dituntut untuk bisa terus istiqomah dan ahli dalam berbagai bidang ya. Misalkan dulu pada masa Rasulullah SAW tuh ada yang ahli strategi perang ya, Khalid bin Walid. Terus ada apa ya, Abdurrahman bin Auf, yang mana itu yang namanya miskin tuh kayaknya udah enggak ada di dalam kamus Abdurrahman bin Auf gitu, karena itu udah jadi kebiasaannya Abdurrahman bin Auf untuk berdagang gitu. Terus ada lagi Mus'ab bin Umair, yang mana itu sudah istilahnya mewakafkan dirinya gitu ya, mewakafkan dirinya untuk terus berjuang di dalam perjuangan Islam, untuk mendakwahkan Islam, untuk melawan para penyerang gitu ya. Waktu di perang Hondak ya kalau nggak salah, kalau nggak salah di perang Hondak itu ya Mus'ab bin Umair itu sampai tangan kanan sama tangan kirinya buntung, tapi tetap megang bendera tauhid untuk menandakan apa? Untuk menandakan bahwa peperangan ini belum selesai, peperangan ini masih berlangsung ya. Masya Allah itu. Nah hal-hal seperti itu ya, hal-hal seperti itu tidak mungkin didapatkan secara instan ya. Makanya teman-teman itu dituntut oleh siapa ya? Sebetulnya bukan oleh saya, bukan oleh Kang Rizal, bukan oleh Kang Muhammad Rifki misalkan untuk bisa istiqomah, tetapi teman-teman ya udah dituntut untuk istiqomah saat teman-teman meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang teman-teman anut. Oke, itu aja dari saya. Alafu minkum, pasti ada salah-salah kata saat penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pemateri kita, Kang Ihsan, atas ilmu yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Kinski. Saya tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, kalau belum ada pertanyaan lagi, bisa dijawab Kang Ihsan atas pertanyaan Kinski Karisma. Ya. Oke, waalaikumsalam. Ini saya coba satu-satu dulu ya. Oke, izin bertanya mengenai usaha untuk istiqomah ya. Tadi syaratnya adalah take action aja langsung. Kadang kita sering nunda gitu ya. Kadang kita sering misalkan ada ajakan-ajakan yang sebetulnya kadang ya ajakan itu enggak sesuai dengan tujuan kita. Nah, makanya itu teman-teman bisa menyikapinya dengan ya gimana lah caranya biar, kan ini pasti kondisinya beda-beda ya, menyikapinya dengan menolaknya tapi dengan cara halus gitu. Nah itu, untuk istiqomah gimana? Ya caranya adalah istiqomah. Ya tinggal take action aja langsung. Nah terus jika kita mendapat takdir yang kita tidak terima atau tidak suka, apa yang harus dilakukan? Nah takdir ini ya, pembahasannya agak mumet, agak jelimet, bukan mumet, agak jelimet ya. Karena kenapa? Karena ini nggak tahu ya, yang teman-teman dapat di sekolah beda atau sama. Saya itu baru nyadar ya kalau di sekolah dasar saya itu diajarin yang namanya kodok kodar, terus nanti itu ada takdir ya. Jadi takdir itu seolah-olah satu yang berdiri sendiri gitu di luar dari kodok kodar. Terus nanti itu ada takdir yang namanya takdir mubrom, terus ada takdir apa gitu ya satu lagi. Nah itu saya setuju dengan itu ya. Tapi yang lebih memuaskan saya ya, yang lebih memuaskan saya adalah saat bahwa mendudukan dulu gitu, mendefinisikan ulang, redefining apa itu kodo dan apa itu kodar ya. Kodo itu ya, nah ini takdir yang kita tidak terima atau tidak suka. Nah ini tuh kalau dalam definisi saya ya, definisi yang saya dapat itu tuh bukan takdir gitu, itu adalah kodok ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi jalan di pinggir jalan gitu ya, terus nggak tahu di jalan rayanya itu ada semacam lubang yang ada airnya, terus ada mobil lewat situ, airnya nyiprat ke baju teman-teman, nah itu termasuk kodok gitu ya. Kodok yang lain apa? Kodok teman-teman teman-teman kodoknya itu lahir sebagai muslim misalkan, atau lahir sebagai non muslim, nah itu juga kodok buat teman-teman. Terus teman-teman lahir di Indonesia, nah itu adalah kodok dari teman-teman. Jadi takdir itu apa ya? Nah takdir itu kalau misalkan mau disamain sama kodok juga nggak apa-apa, tapi saya lebih suka takdir itu bahasanya kodok. Nah lalu terus kita tidak terima itu nggak diterima karena itu udah diterima gitu. Nah terus tidak suka, nah ini tidak suka ini beda lagi ceritanya. Ada yang namanya kodar. Kodar itu misalkan apa, rasa sedih, rasa senang, rasa cinta ya. Nah itu adalah kodar. Kodar ini gampangannya apa, dalam bahasa Indonesia diserap jadi kadar. Nah yang mana kadar ini manusia punya kadar ya. Setiap benda punya kadar, api punya kadar. Kadarnya apa? Kadarnya api itu panas. Terus kadarnya air itu apa? Menyejukkan. Kadarnya apalagi ya? Kadarnya pisau misalkan itu yang tajam itu ya untuk memotong dan lain sebagainya. Itu adalah kadar. Jadi teman-teman nanti bisa memetakan ya. Nah itu kodok sama kodar itu kita nggak pernah punya punya kuasa untuk mengubah itu ya. Sok coba teman-teman sekarang udah lahir di Indonesia, bisa nggak teman-teman minta gitu ke Allah untuk dilahirin lagi di Amerika? Kan nggak bisa ya. Nah itu adalah kodok, dan itu sikapnya apa ya, harus disyukuri gitu. Karena ingat surat Ibrahim ayat keberapa gitu ya, bahwa saat ada yang setiap kejadian disyukuri
mensyukuri itu teman-teman bakal ditambah rizkinya oleh Allah ya. Tapi sedangkan kalau teman-teman kufur ya, kufur terhadap kodonya itu, nah ini ngeri nih, Allah bilang bahwa azabku sangat pedih. Jadi kayak diingetin gitu bahwa kamu tuh jangan enggak mensyukuri kodo ini gitu ya. Jangan tidak mensyukuri ketentuan yang Allah udah tentuin, tapi syukuri aja karena ingat ya, azabnya Allah itu sangat pedih. Nah, itu apa yang harus dilakukan ya, yang tadi ya, syukuri gitu ya. Atau misalkan kalau misalkan teman-teman masih punya ruang untuk ikhtiar di sana, ya ikhtiarkan semaksimal mungkin. Misalkan teman-teman kena copet ya, apakah teman-teman pernah minta untuk dicopet? Kan enggak. Nah, tapi teman-teman masih punya ikhtiar maksimal untuk apa? Untuk nyari copetnya, untuk lapor ke polisi dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalkan nanti ketemu ya si copetnya itu dan uangnya ada gitu ya, bisa balik lagi kita, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak gimana? Ya kalau enggak pun alhamdulillah gitu. Karena rezeki Allah tuh sangat luas ya, santai aja. Nah, lalu ketika kita paksakan dan akhirnya kita terima, apakah akan mendapat dosa karena ketika di awal mengeluh ya tentang takdir tersebut ya. Kalau misalkan mengeluh ya, ini ya ini hati-hati ya, karena mungkin nggak tahu lah ya, ngeluh ini udah jadi tradisi atau gimana ya. Tapi jangan sampai mengeluh ya, karena itu tadi ingat surat Ibrahim ayat keberapa gitu saya lupa. Yaitu apakah dapat dosa ya, sad but ya sedih tapi harus diomongin ya, kena dosa sih. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ada yang punya pacar, kalau ada yang punya pacar terus pacarnya mutusin ya, itu alhamdulillah ya, itu udah qada dari Allah, itu sebuah pertolongan dari Allah ya. Terus misalkan teman-teman udah misalkan ngerjain capek-capek nih ya, makalah, atau misalkan nanti teman-teman skripsian udah capek-capek bikin proposal ya, udah capek-capek nyusun latar belakang bab 1 dan lain sebagainya, pas ditanya sama dosen misalkan ditolak gitu ya si proposalnya itu. Nah, itu kan sakit ya sebenarnya. Ya itu sakit gitu karena itu kita udah ngerjainnya capek-capek gitu ya. Nah, tapi yaitu adalah qadar dari Allah ya. Tinggal kita alhamdulillahi ya, alhamdulillah gitu ya, kita udah ngerjain proposal ya. Jadi kita tahu mana proposal yang jelek itu kayak gimana. Terus proposal yang benar itu kayak gimana. Nah, nanti mungkin dari situ ya, dari situ teman-teman punya ide gitu. Gimana caranya membuat pelatihan untuk membuat agar proposalnya itu benar gitu ya, atau malah pelatihan membuat proposal yang pasti ditolak dosen. Nah, itu jadi kan yang taunya itu ngerem gitu untuk untuk membuat proposal yang kayak gitu tuh nggak mau. Nah, itu ya, pasti ada ibroh, pasti ada pelajaran dari setiap kejadian. Makanya kadang ya mungkin ngeluh gitu ya, mungkin belum terbiasa juga dengan kejadian-kejadian seperti itu. Yaitu tetap manusiawi, tapi jangan ngeluhnya itu terlalu ngeluh kayak gimana banget. Nah, tetap pasti ada ruang-ruang yang bisa diikhtiarkan. Nah, makanya ini ya. Nah, tadi kita udah bahas kodo-kodar. Ya, itu ada kodo, ada kodar ya. Ini misalkan bagian kanan saya. Kalau di teman-teman bagian kiri berarti ya. Saya balik deh. Ya, ini ada kodo, ini ada kodar ya. Nah, yang mana kodo-kodar ini teman-teman harus bersyukur sebersyukur-bersyukurnya. Ya, mau itu enak, mau itu nggak enak, itu bersyukur sebersyukur-bersyukurnya. Tapi teman-teman punya ruang ya. Ini misalkan ruang kanan ya. Ini ruang kiri ya. Nah, di ruang kiri ini teman-teman punya ikhtiar, yang mana ikhtiarnya ini, kalau misalkan ikhtiar teman-teman sesuai dengan peraturan Allah, atau maksudnya syariat Islam, dan ini tidak melanggar, tidak membahayakan orang lain, nah ini insya Allah jadi pahala. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman misalkan teman-teman dapat musibah gitu ya, teman-teman dapat musibah terus
malah menyikapinya itu dengan cara maling motor orang misalkan terus dijual. Nah, ini kan tidak sesuai dengan syariat. Nah, makanya konsekuensinya nanti kalau misalkan sesuai dengan syariat Islam itu akan dapat pahala. Kalau misalkan enggak sesuai dengan syariat Islam itu dapat kena dosa ya. Nah, ini makanya yang harus lebih yang lebih dihati-hatikan, yang lebih dipikirkan matang-matang gitu ya. Apakah ngegibah ke dosen ini sesuatu yang dibolehkan oleh syariat atau enggak. Nah, makanya ini unik sih ya. Unik kalau misalkan teman-teman udah punya framing berpikir kayak gini. Nah, nanti teman-teman misalkan tadi ya ngerjain proposal terus ditolak. Nah, ini bukan ditolaknya ini yang jadi pikiran, tapi ya alhamdulillah gitu saya udah ngerjain proposal gitu ya, ini udah diikhtiarkan oleh saya, insya Allah ini jadi pahala gitu. Karena proposalnya juga enggak ngejiplak, misalkan proposalnya juga enggak ngejoki ya. Nah, itu insya Allah sesuai syariat dan itu dapat pahala. Makanya nanti enggak akan musingin gitu, kata dosennya salah, kata dosennya itu harus dibenerin ya, tinggal dibenerin gitu ya kalau disuruh dibenerin. Nah, tapi kalau misalkan nanti disuruh dibenerin terus kita malah ngoceh di Twitter ya, ngoceh di Facebook, bahkan mungkin di grup itu ngejelek-jelekin dosennya gitu ya, ngegibahin dosennya, itu malah jadi dosa nantinya. Nah, itu ya, insya Allah. Nah, jadi ya tidak suka, itu namanya kodar gitu ya. Kita pasti kadang nggak suka sama apa yang didapat dari kita. Tapi ingatlah gitu ya, ingatlah bahwa Allah itu nggak membebani kepada kita suatu permasalahan, gimana ya kalimatnya kok lupa. Allah itu tidak akan membebani suatu kaum atau suatu individu, melainkan dia itu pasti bisa memperbaikinya, dia itu pasti bisa melewatinya, dia itu pasti bisa untuk mengatasi hal itu gitu. Nah, makanya ya insya Allah misalkan teman-teman kayak ngerasa nggak bisa gitu ya ngerjain skripsi itu ya, itu tuh sebenarnya tuh bisa gitu, itu tuh bisa ya, karena Allah tuh udah ngejamin bahwa kalau misalkan kita dapat masalah, kita dapat problem, itu pasti kita bisa nge-solving itu gitu ya. Tapi catatannya itu ya harus sesuai dengan syariat Islam. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, sama-sama Teh Kinski. Ya, buat teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini langsung aja ya. Oh iya Kang, boleh. Oke. Selamat sore Kang, saya izin bertanya, mangga. Gimana sih cara mempertahankan sikap istiqomah di tengah-tengah lingkungan yang kurang mendukung untuk menjalankan hal tersebut? Oke. Ya, ini emang ya, ini suatu apa ya, dalam kemasyarakatan tuh ya, lingkungan yang tidak mendukung itu bisa merusak gitu ya, bisa apa ya, bisa mempengaruhi keistiqomahan kita tuh istiqomah atau enggak. Tapi satu hal yang teman-teman harus ingat ya, dan kita udah bahas dari tadi itu, kalau misalkan teman-teman punya kesempatan gitu ya, atau teman-teman masih punya bisa mau mengusahakan lingkungannya itu diubah oleh teman-teman, atau bahkan teman-teman ngebuat lingkungan sendiri, nah itu ya lakukan gitu. Karena ini misalkan ya permasalahannya itu dirasa lingkungannya itu tidak mendukung gitu ya, lingkungannya itu tidak mendukung, maka harus diubah dan lain sebagainya. Kalau misalkan masih bisa ya tinggal diubah gitu ya. Nah, itu apalagi nanti misalkan ada orang yang appreciate, ada orang yang ngikutin ya. Nah, itu insya Allah jadi pahala buat Teh Sri. Ya.
caranya dengan cara apa? Misalkan ya buat komunitas ya, atau misalkan ngebuat grup WhatsApp, yang mana grup WhatsApp ini tuh khusus untuk ngebahas keistiqomahan, mungkin saling ngingetin mutaba'ah harian ya. Gimana sis, gimana ce, gimana Mbak, udah tahajud belum, udah duha belum, udah baca surat Al-Kahfi belum, dan lain sebagainya. Nah, itu kan teman-teman ngebuat kondisi atau lingkungan seperti itu. Lingkungan kita di era milenial apa sih? Kadang bukan tempat gitu ya. Kadang lingkungannya itu apa? WhatsApp. Karena tiap hari dapat notif gitu ya. Kalau misalkan notifnya itu dari orang-orang yang kadang suka ngeluh dan lain sebagainya, itu sedikit banyaknya itu pasti ngaruh ke kita juga ya. Kalau misalkan kita belum kuat gitu ngejalanin sesuatu halnya. Tapi kalau misalkan ternyata lingkungannya ini harus dibenerin gitu ya, ya udah kita buat grup WhatsApp gitu ya, atau grup Discord, atau grup apa nge-Zoom gitu ya, nge-Zoom bareng buat ngerjain tugas, atau apalagi ya dan lain sebagainya lah. Apalagi sekarang online gitu ya, nggak bisa ketemu langsung. Kalau misalkan teman-teman biasanya kerkom bareng gitu ya dan lain sebagainya, ya udah kita buat lingkungan baru gitu ya, atau misalkan buat komunitas dan lain sebagainya. Nah, itu insya Allah nanti ada yang apa ya, enaknya kalau kita buat lingkungan kayak gitu tuh, orang-orang yang sevisi, orang-orang yang orang-orang yang merasakan hal yang sama tuh pasti ada aja gitu yang ngikutin. Nah, itu jadi makanya nanti kita tahu siapa teman yang mendukung gitu ya, siapa teman yang memang kurang mendukung program-program kita kayak gitu. Ya, insya Allah Teh Sri sok bisa kok tetap istiqomah. Ya, silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Jadi kita ada door prize ya buat 2 pertanyaan terbaik. Silakan teman-teman yang mau tanya. Ya, sama-sama Teh Sri. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Naon? Untung aku. Silakan yang ingin bertanya. Kita ada door prize buat 2 pertanyaan terbaik. Ya, ini kalau Teh Kinski sama Teh Sri yang nanya cuma berdua, jadi langsung auto dapat ya. Bukan. Ya kan, auto win. Ya, kalau tidak ada, sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Kesimpulan yang saya petik dari materi hari ini, yaitu istiqomah berasal dari bahasa Arab. Dalam kata istiqomah terdapat sebuah makna yang berasal dari kata koma, yang artinya berdiri. Artinya kita harus siap bangkit ketika kita dalam keadaan merasa down dalam hal apapun itu. Kita harus selalu ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ibaratkan bekerja, kita harus mendekati atasan agar kita dapat mudah untuk mencapai suatu jabatan. Sama halnya dengan kita sebagai makhluk hidup dengan Sang Penciptanya. Bila kita menginginkan sesuatu, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segalanya agar dapat mempermudah sebuah keinginan yang akan kita capai. Mungkin seperti itu kesimpulan yang dapat saya ambil. Baik, bila tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri kajian tematik kita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Oke Kita semuanya. foto bareng dulu, teman-teman boleh? Kita open mic, kita foto bareng dulu. Ya, open mic, open video. Boleh? Ini belum ke kampus ya teman-teman atau udah pernah ke kampus? Belum, Kang. Belum ya, insya Allah. Ya kita doa sama-sama biar pandemi ini segera selesai. Allah angkat dari bumi tercinta ini, insya Allah. Udah pada open mic lagi. Open video. Kalau udah mau dipoto nih. Yuk, udah siap belum? Udah. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Kang Ihsan sudah mau menjadi pemateri untuk hari ini. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rijal semua. Kok anyong sih? Komawo, arigato. Kamsahamnida. Saranghe.